Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi pertemuan ini ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang benar-benar Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, wa zakkiha, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah yang maha melindungi dan memelihara jiwa kami ini. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepadamu petunjukmu, watuqa, ketakwaan, wal afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang selalu tercukupi. Engkau penguasa segala takdir ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin, ahlul amal, yang ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rugi kalau tidak doa, rugi. Karena Allah maha dekat. Allah sudah menjanjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Orang-orang yang tidak mau doa, orang-orang yang sombong dan tidak disukai oleh Allah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Doa. Baik, kali ini kita buka surat oh ya, bagaimana rumusnya kalau kita bergaul dengan orang? 2B, santri, apa? 2B 2L. Ayo jawab dengan baik, biasanya semangat. Bagaimana cara kita bergaul dengan sesama? 2B 2L. B yang pertama apa? Berani mengakui kebaikan, kelebihan dan jasa orang lain. Jadi kalau ketemu orang, langsung kita lihat kelebihannya, kebaikannya, jasanya. Untuk kelebihannya, udah jangan macam-macam. Ini gimana teman saya kelebihan berat badan, bukan itu ya. Yang dimaksud kelebihan ini adalah ya karunia Allah. Ini lebih pintar dari saya, ini pengalamannya lebih banyak, ini hafalannya. Langsung kita ingat bahwa kelebihan siapapun itu adalah dari Allah. Jadi kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, melainkan kita syukuri dengan mendoakan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Gitu. Jadi penyakitnya kita ketemu dengan orang yang punya kelebihan itu dengki. Tahu dengki? SMS. Susah melihat orang senang,
senang melihat orang susah. Tidak boleh. Tidak boleh dengki kepada orang yang beriman, karena semua kelebihan, semua karunia Allah yang memberi. Kenapa kita rewel? Tidak boleh. Jadi kalau lihat orang, ini pintar, ini baik, ini rajin, ini punya rezeki, langsung kita ingat ini adalah dari Allah. Jadi tidak boleh iri. Lalu apa? Ingat jasanya, ingat kebaikannya. Makin kita bisa ingat kebaikan orang, hati kita jadi lembut dan kita jadi berterima kasih. Nah, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang bersyukur. Bagaimana? Man lam yaskuril qalil la yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, dia tidak bisa mensyukuri yang besar. Waman, dan barang siapa lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih ke manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Jadi hati-hati ini, kalau kita suka ngilang-ngilangin kebaikan orang, kufur nikmat. Hati-hati, hati-hati, karena semua nikmat itu datangnya dari Allah, dan Allah kehendaki sebagian makhluk jadi jalan kepada kita. Lihat binatang-binatang saja, ada ikan hiu, bahaya tuh, ada ikan paus yang besar sekali. Itu ada seorang ibu-ibu penyelam yang sering didatangi ikan hiu, tidak memakannya, tidak mencelakakannya. Hiu-hiu berdatangan karena ibu ini suka nolong hiu yang kena kail dan dicabut, dan hiu itu memberitahu hiu-hiu lainnya. Berdatangan sampai 400 hiu katanya, tidak dalam sehari ya, tiap nyelam didatangi hiu dan berkeliling di sekitarnya. Hiu saja tahu terima kasih. Bolehkah kita memakan hiu? Sebaiknya hui. Ada hiu, ada hui ya. Tahu bedanya? Inilah godaan ya. Saya baru ada yang ngirim ubi cilembu, dalam bahasa Sunda hui namanya. Ada juga binatang-binatang yang dia saja tahu balas budi. Masih ingat cerita ibu-ibu yang ke kandang singa? Ternyata singa itu ketika dipukul teralisnya berbalik, tangannya keluar, bukan menerkam tapi memeluk. Hanya terhalang oleh besi ya. Sampai pelukan itu seperti yang kangen sekali. Kenapa ini singa sebesar itu, binatang buas memeluk ibu ini? Kenapa? Apa karena kecantikannya kemudian singa memeluk? Silakan aja cari sekarang jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa, kita lihat berapa lama kecantikannya bertahan. Apa karena kekayaan? Apa karena gelar? Ternyata 6 tahun yang lalu ibu ini pernah menolong ketika singa itu kecil. Singa 6 tahun cepat besarnya Pak, beda dengan kita ya. Dulu disusui pakai susu botol ya. Dipeluk, dibelai, dimandikan, diselimuti, dan singa tidak melupakannya. Itu singa. Binatang buas tidak lupa kepada kebaikan. Masa kita manusia yang diberi akal, diberikan kelebihan oleh Allah dengan hidayah taufik, tidak tahu terima kasih. Hati-hati yang tidak tahu terima kasih,
dia menjerumuskan dalam petaka. Nauzubillahi min dzalik. Dua, apa yang kedua? B-nya bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Tidak ada orang yang sempurna selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap orang punya kekurangan dan kesalahan sebagai bagian dari karunia Allah sebetulnya. Karena kalau kita diberi kesempurnaan, kita bakal punya penyakit yang gawat, namanya ujub. Itu merasa suci, merasa mulia, lebih gawat itu. Kan iblis juga begitu. Iblis ujub, merasa lebih baik dari Adam, sehingga dia menolak, aba wastakbaro, dia enggan mematuhi dan dia takabur. Jadi kalau kita ketemu dengan orang tua, pasangan hidup, guru, teman, saudara yang punya kekurangan dan kesalahan, ingat ya, ingat. Orang salah itu macam-macam. Ada yang salah karena dia belum tahu. Masih ingat kemarin yang diceritakan ada presiden di sebuah negara ini, saya dengar kisahnya, rapat dengan para pejabatnya, masuk waktu sholat, Pak Presiden izin kami mau sholat dulu. Oh silakan, kami mau ke masjid dulu. Loh, kenapa ke masjid? Kan bisa sholat di sini. Oh tidak Pak Presiden, lelaki Islam itu sebaiknya sholatnya di masjid. Oh begitu ya, berarti baru tahu. Kalau gitu panggil tuh salah seorang pejabat, udah bangun aja di sini masjid. Ini yang menceritakan ini seorang ulama yang insya Allah perkataannya terjaga. Berarti ada orang yang belum tahu, ada orang sudah tahu belum mampu melakukannya, ada orang yang sudah tahu dan mampu, dia belum istiqomah, masih jatuh bangun. Lalu posisi kita gimana? Posisi kita menghakimi siapa kita? Kita bukan hakim. Posisi kita adalah fadzakir innama anta mudzakir. Kita mengingatkan dengan cara memberi contoh, dengan cara perkataan yang hikmah. Jadi jangan suka menghakimi orang karena jelek sekarang belum tentu jelek besok lusa. Ini bukan berarti saya sudah baik sekarang ya. Cuma kalau reuni suka ada yang minta maaf teman-teman. Apa coba perkataannya? Aduh punten Agim, dah nggak nyangka katanya bakal jadi kiai. Aduh itu juga bikin kesal ya nggak? Ya saya sendiri tidak nyangka bakal diuji oleh Allah sekarang begini. Gak kepikiran waktu SMA mah nggak ada remang-remang sama sekali bakal begini Pak. Beda dengan santri dari sekarang sudah pengen jadi ulama. Saya dulu mah enggak Pak, tapi ada garisnya begini ujian hidupnya, ngalir saja begini. Jadi aja teman-teman yang jahil dulu tuh pada minta maaf, udah takut kualat katanya. Makanya jangan suka jahil, siapa tahu nanti jadi mertua ya kan. Kita tidak tahu rencana Allah. Mungkin orang salah sekarang, besok lusa bisa lebih mulia dari kita. Mungkin sekarang tergelincir, siapa tahu besok lusa menjadi kekasih Allah. Apa gunanya kita menghina, meremehkan, mencaci, mencela? Yang bagus itu adalah membantu, support, mensupport supaya yang lupa jadi tahu,
yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu, yang kurang semangat jadi semangat, yang tergelincir bisa bangkit kembali. Posisi kita begitu. Karena ada tuh bapak-bapak, anaknya nilainya 5 kalau nggak salah ya, saya lupa. PT aja, ini SD anaknya tuh, nggak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Kenapa sayang? Ibunya berbisik, nilainya 5. Sini, nilainya 5 ya, keren. Bapak dulu nilainya 4. Gara-gara 4, Bapak jadi sungguh-sungguh belajar, bisa jadi bintang kelas. Ini ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh begitu. Halo, blow on lo. Dasar anak monyet ya. Langsung aja bapak begitu begini sih bapak. Nggak boleh begitu. Jangan ya, jangan memvonis orang kalau memang tidak punya kapasitas atau kewajiban sebagai hakim. Kita tidak tahu rahasia Allah. Gimana nih kalau orang ngomongnya jelek, menghina. Ada ayat yang tadi imam baca tuh, surat Al-Furqan ayat 63. Ada, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini ada juklaknya, petunjuk pelaksana. Jadi kita nanti itu gaul itu tidak akan semua orang suka ke kita, tidak akan semuanya suka. Nabi aja yang sempurna ada yang tidak suka, masa kita yang nyebelin asli semua orang seneng? Gak mungkin. Sebaik apapun yang kita lakukan, kita harus siap menerima kenyataan ada orang yang tidak suka ke kita, dan biasa aja. Kita tidak usah berupaya supaya semua orang suka ke kita. Mau apa? Bukan itu kerjaan kita. Kerjaan kita tuh bukan berusaha supaya orang suka ke kita. Kerjaan kita itu adalah supaya Allah menyukai kita. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati siapapun. Makanya nggak usah ribet. Kita berbuat sesuatu akan ada yang seneng, ada yang biasa aja, ada yang nggak seneng, ada yang memfitnah. Biasa aja, emang begini dunia. Nabi aja sempurna, dihina, dicaci, difitnah, diboikot, diblokade, diperangi. Benar? Kurang apa? Niatnya sempurna baik, akhlaknya sempurna baik, perkataannya juga baik, dan untuk kepentingan orang-orang yang menyakiti juga. Halo? Jelas tidak ini santri? Biasa aja. Harus dilatih. Harus siap dalam pikiran kita tuh siap. Tidak semua orang akan baik ke kita, tidak semua orang akan menghargai, tidak semua, dan kita harus sangat siap kebaikan kita tidak dianggap baik. Gak apa-apa, tenang saja. Orang yang banyak luka di hati itu adalah orang yang sibuk dengan makhluk. Orang yang sibuk dengan Allah biasa aja. Karena orang itu ujian seluruhnya. Ada yang, wah kita perlu menjelaskan siapa diri kita, tidak. Tunggu dulu ya. Kalau orang itu udah suka, kita menjelaskan banyak, mau ngapain, namanya juga udah suka, ya kan? Kalau orang itu tidak suka ke kita, terus kita menjelaskan kebaikan kita, makin enek dia. Udah jadi orang baik saja terus, tidak perlu menuntut orang lain jadi tahu, jadi baik ke kita, nggak usah, karena kita tidak bisa membulak-balik hati.
Ini penting ya, karena kita itu suka sakit hati, kecewa, jengkel, malah jadi marah, dendam, karena kita memang menginginkan orang itu sesuai dengan keinginan kita. Oh, ingin boleh, tapi kita harus tahu yang bisa mengubah itu Allah. Halo, jelas tidak nih? Nih santri, nanti kalau udah menikah harus siap menerima kenyataan. Memang kalau sebelum menikah itu seakan-akan gak ada kekurangan, semuanya itu nampak indah, ya enggak? Begitulah ya, namanya juga apa tuh, bucin, budak cinta ya. Astagfirullahaladzim, kalau orang sudah jatuh cinta tuh ya enggak, kesilep aja, manyun juga dianggap senyum, ya kan? Dia belum mandi dianggap parfum, begitulah ya. Enggak aja. Sama lelaki juga, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, apalagi tumpeng ku habisi. Itu kalau belum menikah mah katanya ada batu juga, aduh begitu. Kalau udah nikah gimana? Pakai mata. Harus siap ya. Makanya yang nikah yang menderita itu adalah yang banyak berharap dari makhluk, bukan berharap dari Allah. Capek karena nggak ada manusia ideal. Tuh ya, begitulah. Lanjutkan. Jadi gimana nih kalau ada orang salah? Ya kita satu, belajar dari kesalahan orang. Kalau ada orang yang akhlaknya kurang baik, sikapnya tidak sesuai harapan, kita belajar. Oh, ternyata kalau sombong tuh kayak gini, saya tidak mau sombong. Oh, ternyata kalau ngajar telat itu guru nggak wibawa, saya tidak mau telat. Oh, ternyata kalau pelit itu walaupun dandan keren, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, jatuh wibawa. Allah ngasih oh, ternyata orang marah-marah tuh jelek banget, wajahnya jadi berantakan, kata-katanya jadi seperti tidak berpendidikan, kelakuannya juga seperti orang yang hilang kesadaran. Kan gitu, orang yang marah, apa ini? Nggak usah gitu ya, tinggal ngomong apa ini, kan bisa. Orang marah tuh kan akalnya ngedrop, kata-katanya seperti binatang, perilakunya ngebanting-banting. Ada orang marah-marah di depan saya, berarti Allah ngasih contoh, saya tidak boleh begitu. Jadi orang yang punya kekurangan, kejelekan itu jadi ladang ilmu, ladang kita untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan kita disakiti karena kita sering nyakitin orang. Ladang untuk tafakur, ladang untuk riadoh, latihan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Ladang mendoakan. Jadi kekurangan dan kesalahan orang itu ladang amal bagi kita. Jadi lebih baik, lebih berilmu, lebih terlatih, lebih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi nggak ada ruginya. Ini tapi kayaknya wajah-wajah sudah punya keluarga ya. Sudah, sing sabar ya Pak ya. Memang begitu nasib Bapak. Gimana? Nggak ada yang sempurna. Aduh, nggak usah gitu bicaranya. Aduh, gitu aja. Jangan terlalu mencium. Istri saya itu wanita, wajar ya. Mulutnya nggak bisa berhenti. Untung ngomongnya sama bapak. Coba sama tetangga ditonyok, betul tidak? Terima aja, tenang aja, dengar, simak. Itu ngulang-ngulang terus, ya udah jawab lagi. Justru itu kalau saya jawab kemarin lagi jawabannya, ya diam. Nah diam juga jawab dong. Ya udah, tuh tobat. Senyum aja lah. Tadi kan jelas
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil itu orang yang nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengendalikan diri. Dia bodohnya karena nggak bisa mengendalikan diri. Ini bisa siapapun, bisa orang lain, bisa preman, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, atau siapalah yang omongannya nggak enak, udah nggak usah dijawab dengan yang sama. Misalnya monyet lo, tersinggung jangan. Kita monyet bukan? Kita monyet bukan? Terus dia nyebut, monyet lo, jadi gimana? Jawabannya gimana? Teori aslinya mah sebel. Saya juga pernah ada yang nyebut monyet dulu. Cerita sedikit ya, tapi zaman dulu nih, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi lah. Emang ceramah mah gampang ya, tapi aslinya disebut monyet tuh ada kemiripan gitu. Kan sebetulnya yang tersinggung tuh yang merasa mirip, Pak. Coba aja yang gemuk sebut gini, hei kurus, nggak ketawa ya, nggak sakit hati, tapi hei ndut berapa kuintal, nah baru tersinggung karena beliau gemuk. Coba sekarang yang kurus, hei gemrot, nggak ada, dia nggak ngepek karena dia nggak ngerasa. Nah sebetulnya yang marah disebut monyet itu adalah penganut teori Darwin. Jadi dia merasa kemonyetannya itu ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dulu ya, antara teori dengan kenyataan gitu ya, beda mudahnya. Tapi ini dulu masih muda, ada angkot tuh di jalan Cimbulait, itu berhentinya nggak ke pinggir. Saya naik motor, naik motor atau naik mobil? Oh mobil. Sampingnya, Pak, pinggir Pak, ini terlalu tengah. Dia geser sedikit gitu, tit, kurang minggir Pak. Terus ngomong gini, ini juga udah minggir monyet. Waduh, emosi. Yang kebayang apa? Kunci roda, ya kan? Gelut ya, gelut. Yang lebih ngenes lagi, saya dikelaksonin namanya mobil di belakang, tidit. Jadi kan harus maju. Mau ngambek juga udah keburu maju, dipelanin dianya nggak maju-maju. Itu mah dongkolnya luar biasa. Terus saya pikir apa-apaan ini. Nah seperti itulah, harusnya membicara aja baik-baik ya. Memang yang kebayang itu adalah dongkrak Pak, yang gelut ya, gelut. Emosi lah rugi. 3. Yang ketiga apa? Lupakan. Yang ketiga, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi kalau ketemu orang tuh selalu fokusnya, apa nih salah saya? Apa yang harus saya perbaiki? Karena kita memperbaiki orang lain itu akan lebih mudah kalau kita sudah memperbaiki diri. Apa dalilnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri dulu. Lelaki, lelaki, apa kabar? Jangan nuntut istri berubah, tuntut diri berubah. Baru bantu keluarga berubah. Kita kepala keluarga. Istri, bukan istri saya, Bu, tuntut diri berubah, baru bantu suami berubah. Ibu harus serius merubah diri. Saya ingin anak-anak saya nurut. Ya ibunya juga nggak nurut sama Allah. Jangan banyak ngomong anak-anak. Ibu tuh paling tidak suka lihat anak-anak banyak ngomong. Ngomong aja terus, ngomong aja terus. Kapan berhentinya?
Sama orang tua nggak boleh banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong tuh bakal banyak tergelincir kata-katanya. Orang yang banyak ngomong itu cenderung banyak dosanya, nyakitin orang. Tahu nggak? Ih, ngomong aja terus. Ibu tuh nggak suka lihat orang banyak omong. Rasul tuh tidak ngasih contoh banyak omong, sing sabar jadi orang. Terus saya ngomong, ya. Sebaik-baik mendidik itu awalnya adalah keteladanan. Keteladanan itu artinya mendidik diri. Perbedaan antara perkataan dan perbuatan membuat kita tidak berwibawa. Jadi kalau orang tua banyak nasihat ke anak, tapi nasihatnya itu tidak cocok dengan dirinya, maka saat itu pula kita menjatuh wibawanya. Kalian harus disiplin. Masuk ke kelas jam 7 tepat. Sekarang jam berapa? Jam 9 Pak Guru. Ya. Gurunya aja jam 9. Nggak ada wibawa. Maka udahlah, jangan ribet merasa sudah baik. Kan ada tuh, gimana ya? Saya sudah tahajud, sudah saum, sudah baca Quran, saya sudah memperbaiki akhlak, tapi kok di rumah nggak ada yang nurut sama saya. Kalau sudah, berarti udah selesai urusannya, nggak akan berubah dia. Harusnya saya sudah tahajud, tapi kenapa belum terkabul? Tahajud saya benar enggak? Khusyuk tidak? Itu. Saya sudah istighfar, istighfarnya benar tidak? Atau baru mulut aja? Saya sudah baca Quran, baca Qurannya ngerti enggak? Berusaha diamalkan tidak? Kita kadang sudah merasa, itu jebakan. Yang terakhir, lupakan. Tadi yang ketiga apa? Lihat kekurangan diri. Jadi kalau ada yang tidak cocok di rumah, ini pasti ada salah saya nih. Dalilnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Lelaki, kita harus jadi gentleman. Tahu gentleman? Ada gentleman, ada gentleman. Gentleman itu beruang. Kita takdirnya jadi kepala keluarga. Jangan jadi lelaki pengecut yang menyalahkan orang lain. Tanggung jawab. Kita yang jadi pemimpin, kita harus jadi contoh. Kita harus bertanggung jawab. Jangan sibuk cari kambing hitam, karena kambing paling hitam dirimu. Kata ibu-ibu, nah dengerin lelaki, tunggu dulu bu, belum selesai. Ibu juga harus evaluasi diri. Jangan sampai anak-anak mendapatkan contoh kurang baik. Apalagi sikap istri ke suami itu sangat berpengaruh nanti ke anak-anak. Anak-anak bisa tidak mau nikah kalau lihat istrinya, ibunya galak sama bapaknya. Nanti anak lelaki takut tuh, wah gawat nih, kalau saya nikah bisa dicekek. Ya, trauma dengan kelakuan orang tua bisa membuat anak trauma menghadapi hidupnya. Makanya jadi contoh baik kuncinya. Terakhir, lupakan jasa dan kebaikan diri. Lakukan. Mana suaranya? Lakukan. Begini nih ahli tahajud ya. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita mengingat-ingat? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlu tidak? Lakukan. Belajar pikun.
fokus berbuat, udah jadi hilang. Kenapa? Kalau udah jadi kebaikan, katakanlah ini min fadli rabbik, ini semua dari Allah. Jadi kita berusaha, kalau udah jadi sebuah amal kita hilang, yang ada adalah ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, ini pemberian Allah. Kita nyumbang, ini rezeki dari Allah, alhamdulillah kita kepilih jadi jalan gitu. Jangan ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku hilang pahalanya. Sekian ya, baik, silakan tanya jawab. Oh, ladang amal baru nih. Ada ladang amal baru? Tidak ada. Siapa? Ya, pertanyaan dulu sambil cari ini tulisan ladang amalnya ya. Cek bisa. Izin A dari TikTok. AA, gimana dengan anak yang sudah beristri lalu dia tidak sayang orang tua, bahkan mantu pun ikut ngelawan A? Ulangi. Bagaimana dengan anak yang sudah beristri lalu dia tidak sayang dengan orang tua, bahkan mantu pun ikut melawan A? Kita bagi dua ya. Sebagai orang tua, anak kurang tahu balas budi, bahkan mantunya juga ikutan kurang baik. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Tobat. Ini kalau bicara sebagai orang tua ya, nanti sebagai anak ada lagi. Kalau kita sebagai orang tua mendapati anak kurang baik, tobat. Jangan-jangan ini buah dari contoh yang kurang baik yang kita lakukan. Kita kurang mendidik anak, kita kurang serius mendoakan anak, kita kurang ngejaga makanannya halal atau tidak. Jadi kalau kita sebagai orang tua nih ya, mendapati anak kita kurang baik akhlaknya, segera tobat. Ampun ya Allah, semua ini karena dosa-dosa saya. Begitulah. Lebih baik begitu. Doakan saja, tetap doakan baik ke anak, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan doa buruk. Ingat semua ini siapa yang menanam, kita yang menuai. Tapi saya sudah stop. Tadi udah dibilangin. Tapi saya sudah. Kalau sudah, dia tidak berubah, tidak akan bisa tobat. Udah ngaku aja ke Allah ya. Bagaimana kalau jadi anak? Oh, orang tua udah tobat, tetap amalkan Ali Imran 134, ciri orang takwa. Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, jangan marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Tetap baik, doa baik, akhlak baik, karena yang bisa membulak-balik anak dan mantu adalah Allah, bukan kita. Pasti ada sedih, ada kecewa, bawanya ke tobat. Begini sekarang, belum tentu besok lusa seperti itu. Allah yang ngebulak balik hati. Tetap doa baik, banyak istighfar. Bagaimana sebagai anak? Ini berat nih. Kalau anak durhaka ke orang tua, saja udah durhaka tuh. Makanya kalau anak kecil jajan, jangan dibiasakan, ayo milih. Kalau dia dibiasakan milih terus, giliran kita pilihkan yang tidak cocok, nggak mau, itu udah nggak boleh dalam Islam. Nggak mau, nggak enak. Kita yang salah, karena kita dari awal harusnya begini. Nah, ini makan ini ya, kita pilihkan, rezeki dari Allah. Apalagi kalau kecil-kecil belum tahu apa-apa, disuruh milih, rewel nanti dia. Kalau dapat yang tidak cocok, bisa marah ke orang tuanya. Kenapa marah-marah? Kita yang ngajarin. Harusnya diajar patuh. Ini rezeki dari Allah, sudah dipilihkan. Makan dengan syukur ya nak, ya bu. Jadi terlatih untuk patuh ke orang tua dengan cara yang benar. Itu aja udah dosa tuh, gak boleh. Apalagi ngomong jelek,
Aduh, saya keburu ngomong jelek, tobat. Anak minta maaf. Bakti ke orang tua itu adalah perintah Allah sebagai syukur kepada Allah. Ada yang orang tuanya belum Islam, tetap baik. Kecuali kalau orang tuanya menyuruh melakukan yang tidak disukai Allah, tidak usah nurut, tapi baik. Bagaimana orang tua bisa mengenal Islam kalau anak yang masuk Islam tidak baik? Ini lihat di medsos yang mu'alaf di luar negeri, yang akhirnya orang tuanya tuh luluh, kok anak saya jadi baik sekali. Ada yang orang tuanya separoh karena sudah wafat. Ada yang orang tuanya, maaf ya, sedang dipenjara. Ada yang orang tuanya sakit. Ada yang orang tuanya pisah. Ada yang orang tuanya belum kenal agama Islam tapi belum baik. Itu adalah ladang amal bagi kita sebagai anaknya. Jadi kita berbuat baik ke orang tua bukan karena orang tua berjasa ke kita, itu benar, tetapi adalah perintah Allah, ini ibadah yang utama. Mungkin kita baik ke orang tua, orang tuanya berterima kasih, mungkin juga tidak berterima kasih, mungkin juga tetap kurang enak ke kitanya, tetap saja berbuat baik. Karena kita berbuat baik ke orang tua adalah karena Allah. Ini penting. Jangan karena orang tuanya agak nggak enak, kita jadi nggak enak. Nggak boleh. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Tidak ada kisah orang bahagia yang asli, mulia di dunia insya Allah akhirat, kecuali lekat padanya kisah bakti ke orang tuanya. Sok lihat. Dan tidak ada cerita orang yang dirundung berbagai kepahitan, musibah bertubi-tubi, kesengsaraan yang tiada berujung. Periksa, jangan-jangan durhaka kepada orang tua. Hati-hati ini sangat serius. Ya, lanjut. Cek bismillah. Izin dari Instagram. Assalamualaikum AA. Saya seorang istri yang dituntut suami untuk hijrah, sedangkan dirinya sendiri hanya fanatik kepada orang lain, tapi tidak berlaku buat dirinya sendiri. Bagaimana menghadapinya? Oke, sebentar, saya lagi nyari rekening, punten ya. Kenapa, Pip? Saya seorang istri yang dituntut suami untuk hijrah, sedangkan dirinya sendiri hanya fanatik kepada orang lain, tapi tidak berlaku buat dirinya sendiri. Bagaimana menghadapinya? Oh, begini ya. Suami menyuruh istrinya hijrah dari kurang baik jadi baik, padahal suami sendiri belum hijrah. Atau untung istrinya disuruh hijrah daripada dua-duanya enggak hijrah ya. Tapi kenapa suami saya? Itu kaplingnya beda. Ibu nanti harus bertanggung jawab di akhirat itu diri sendiri. Maka beruntung, pakai jilbab. Kenapa papa tidak? Nah, liar hadirin. Contohin dulu dong. Makanya papa harus pakai taplak ya. Bu, saran saya, ini rezeki dari Allah. Mulai dari ibu aja. Suami saya nyuruh tahajud, tapi dia sendiri nggak tahajud. Rasulullah tahajud, ibu lakukan. Kalau perintah dari suami itu kebaikan, itu dari Allah lewat suami. Tapi suami saya nggak, nanti ya. Mungkin sesudah ibunya menjadi baik, nanti Allah tolong suami bisa mengamalkan. Kalau perintahnya baik, perintah Islam, itu berarti hidayah Allah. Beliau hanya baru bisa jadi jalan. Udah untung, nyuruhnya nyuruh hijrah. Coba kalau nyuruh ngaco, benar? Jangan
kita tidak mengamalkan karena yang bilangnya belum mengamalkan. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Ibu, tahajud, tahajudlah. Itu kan perintah Allah, betul tidak? Tapi suami saya kok nggak tahajud? Dah kita tahajud aja yang bagus. Nanti doakan suami. Kalau nanti suami udah lihat, istri saya kok berubah ya, lebih tenang, lebih sabar. Apa sih ciri-cirinya orang yang rajin ke pengajian, ilmunya bagus, ilmunya manfaat? Tahu gak ciri utamanya? Lisannya makin terjaga. Masalah di rumah itu intinya lisan kok. Beneran. Masalah bermasyarakat juga lisan awalnya. Syukuri ya Bu. Alhamdulillah. Ada lagi? AA, bolehkah ruqyah mandiri membaca Al-Baqarah dicicil 1 hari tamat? Oh iya. Memang surat Al-Baqarah itu surat yang penuh keberkahan. Di dalamnya itu surat terpanjang ya. 286 ayat 2 juz 4 lembar, 24 lembar surat Al-Baqarah itu. Di dalamnya ada ayat kursi, ayat yang paling utama, ada doa yang sangat luar biasa di penghujungnya, dan di sana banyak sekali hukum-hukum yang kalau kita pahami bisa nambah iman dan nambah amal. Bagus Bu, tapi niat baca surat Al-Baqarahnya jangan semata-mata hanya untuk kepentingan duniawi. Niat untuk takarub saja kepada Allah. Ya Allah, saya baca Al-Quran ini semoga Engkau ridho. Satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya bismillah saja tuh Pak. Bagaimana kita membaca Al-Baqarah 286 ayat yang berapa ribu huruf, berapa kebaikan. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah 1 hari misalkan tamat 2 juz sampai 2 juz setengah, mungkin itu bagi yang masih terbata-bata bisa 2 jam itu ya dicicil. Kalau yang sudah lancar itu bisa dan mengerti artinya itu bangsa 50 menit 1 jam ya, Al-Baqarah itu selesai. Dari 24 jam 1 jam untuk baca Quran nggak ada disia-siakan oleh Allah. Allah melihat kita lagi baca Quran. Apalagi kalau kita berusaha memahami artinya, tambah mantap lagi. Jin, sihir, setan yang ngeganggu kita, semuanya makhluk dalam kekuasaan Allah. Dan kalau rumah dibacakan surat Al-Baqarah, itu jin gak masuk ke rumah kita, sihir juga tidak mempan. Keluar nanti kalau memang sudah ada jin yang masuk, panas dia, bacakan ayat kursi aja kabur, apalagi baca surat Al-Baqarah. Cobalah bacanya dalam keadaan wudhu, pakai adab yang bagus, kemudian niatnya lurus benar-benar. Ya Allah, hamba mohon keridoanmu, mohon Engkau terima bacaan itu. Allah sudah tahu kok, Allah sudah tahu kita ada masalah di rumah, ada masalah, ada kesulitan ini itu, belum punya anak, sulit kerja, di rumah berantem melulu, kemudian penyakit ada yang fitnah. Udahlah, Allah sudah sangat tahulah semua yang terjadi. Niatkan saja, ya Allah, semoga seperti yang Kau janjikan saya baca Quran, Engkau ridho dan Kau karuniai keberkahan. Baca sing ikhlas, lihat saja hasilnya. Kita apa nanti cirinya? Jadi kangen ke Quran. Kalau sudah sering baca surat Al-Baqarah tuh kangen, pengen baca terus. Anehnya kalau buku-buku yang lain dibaca berulang kali bosan, Quran gak ada bosannya. Coba baca buku 50 kali, sehari tamat, bosan Pak. Quran nikmat, tenang, mulut terjaga, pikiran jernih,
hati jadi kalem, tenang, sakinah, memancar nanti dari kita tuh ke kiri, kanan, ke keluarga, ke anak, nanti menular semuanya. Lihat saja. Begitu. Bismillah, izin bertanya, apabila kita di lingkungan orang-orang yang suka menggibah, bagaimana cara menghindarinya? Padahal tiap hari kita bertemu dalam bekerja. Ya, kenapa orang bergibah? Pertama, mungkin mereka belum tahu gibah itu haram. Apa itu gibah? Gibah itu mengatakan sesuatu keburukan tentang seseorang yang kalau dia tahu dia tidak suka, itu gibah. Gimana kalau dia suka? Misalkan si gundul teh, emang aku gundul, misalkan, ya udahlah, ada gitu yang kayak gitu. Karena ada yang disebut gundul tersinggung, ada yang disebut gundul happy. Nah, sederhananya gibah itu Al-Hujurat ayat 12, seperti memakan daging. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan faqarihtumu. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi kanibal, pemakan bangkai, itu orang yang suka gibah tuh. Makhluk yang menjijikan sebetulnya, dosanya besar, tapi belum semua orang tahu. Makanya kalau ada yang gibah, husnuzon kita mungkin dia belum tahu. Cari jalan supaya jadi tahu. Apakah jangan ini gibah? Kata siapa gibah? Kita kan ngomongin kejelekan orang, ngomongin kejelekan dia. Ya sama, dia juga orang. Kalau udah dikasih tahu masih tetap melakukannya, hindari. Maaf, mau ke belakang atau ganggu aja, jangan. Atau baca Quran di sana, aja dia gibah, kita baca Quran. Ada kan itu kisah tentang yang bapaknya main gapleh terus di rumah, gapleh dengan teman-temannya sampai malam. Anaknya masih SMA atau kelas 3 SMP, nggak bisa tuh nasihatin bapaknya, terus baca Al-Baqarah di rumah. Berhenti tuh gaplehnya, pindah. Ya bertahap, mungkin suatu saat Allah menghentikannya, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.